Andaikan pun ini oleh Bapak Presiden kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalannya nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengakui masih banyak desa terdampak banjir di Sumatera yang belum teraliri listrik. Bahlil berdalih ada desa yang infrastrukturnya rusak parah sehingga tidak bisa dilewati oleh jalur darat. Selain itu, Bahlil mengungkapkan sebagian desa yang terdampak bencana hingga kini masih terendam banjir. Bahlil menyebut listrik tak dapat dipaksa menyala dalam kondisi tersebut sebab akan mencelakakan masyarakat. Bahlil mengungkapkan bahwa total kapasitas pembangkit listrik di Banda Aceh sekitar 110 MW. Adapun 60 MW sudah terdapat disalurkan untuk kebutuhan daerah, sedangkan sebagian wilayah di Aceh masih memakai genset. Bahlil memastikan terus berupaya agar listrik dapat tersalurkan di semua wilayah terdampak bencana. Listrik kita di Aceh, untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 MW kapasitas penggunaan di Banda Aceh. Dan alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 MW untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersaluri. Sebagian kita pakai genset. Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang, tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi maka aliran listrik dari Arun, Biren, itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect. Andaikan pun ini oleh Bapak Presiden kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalannya nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah. Ya, pemirsa, BNPB mengungkapkan hingga Selasa 16 Desember 2025, jumlah korban bencana banjir bandang dan tanah longsor Sumatera yang meninggal dunia mencapai 1.030 jiwa. BNPB menegaskan seluruh data korban masih terus diperbarui seiring proses evakuasi, pencarian korban hilang, dan pendataan kerusakan di lapangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana merilis data terbaru korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Selasa 16 Desember 2025, jumlah korban meninggal tercatat mencapai 1.030 jiwa. Sementara 206 orang masih hilang, selain itu sekitar 7.000 warga mengalami luka-luka. Aceh menjadi provinsi dengan korban jiwa terbanyak, yakni 431 orang meninggal, sementara 32 lainnya masih hilang. Sumatera Utara mencatat 355 korban meninggal dan 84 hilang, sedangkan Sumatera Barat mencapai 244 korban meninggal dan 90 hilang. BNPB menegaskan seluruh data korban masih terus diperbarui seiring proses evakuasi, pencarian korban hilang dan pendataan kerusakan di lapangan. Pihak berwenang juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta TNI, Polri, dan relawan untuk memastikan bantuan logistik, medis, dan evakuasi warga terdampak berjalan maksimal. BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat terjadi di wilayah terdampak serta mengikuti arahan pemerintah setempat terkait keselamatan dan evakuasi. Berbagai sumber ada Channel. Pemerintah mendorong penghapusan kewajiban kredit usaha rakyat bagi korban bencana yang ada di 3 provinsi. Ya, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa sebanyak 158.000 debitur akan mendapat keringanan atas pinjaman KUR demi meringankan korban bencana banjir di 3 provinsi. Pemerintah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk meringankan beban debitur kredit usaha rakyat atau KUR yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa paket kebijakan tersebut mencakup restrukturisasi KUR, percepatan pemulihan daerah bencana hingga penyaluran KUR baru pada 2026 dengan bunga rendah. Tercatat total penyaluran KUR di 3 provinsi tersebut mencapai 43,9 triliun rupiah dengan lebih dari 1 juta debitur. Di daerah yang terdampak bencana terdapat sekitar 158.000 debitur dengan jumlah KUR mencapai 8,9 triliun rupiah.
Untuk itu pemerintah akan menetapkan beberapa kebijakan seperti penghapusan kewajiban pokok dan bunga bagi debitur yang usahanya tidak dapat dilanjutkan, seperti UMKM yang mesin usaha atau lahan produksinya rusak parah akibat bencana. Selain itu pemerintah akan memperpanjang tenor utang dengan margin bunga 0% pada 2026 dan sebesar 3% pada 2027. Dampak kepada bencana ini ada 8,9 triliun dan 158.848 debitur. Nah, ini kami mengusulkan kebijakan terkait dengan bencana, bahwa yang pertama kita petakan dampak bencana debitur KUR. Debitur tidak membayar asuran pokok maupun bunga, Pak. Kita hapuskan. Kemudian penyalur atau menerima pembayaran asuran pokok dan bunga serta tidak melakukan klaim. Kemudian asuransi tidak menerima pengajuan klaim dari penyalur, dari perbankan, dan pemerintah membayar subsidi bunga atau subsidi margin terhadap KUR. Di sisi lain, dalam fase percepatan pemulihan, Erlangga juga menekankan relaksasi juga diberikan kepada debitur baru tanpa syarat minimal 6 bulan usaha. Pemerintah juga memastikan subsidi bunga dan margin tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi debitur KUR baru. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Adex Channel. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian lembaga sebesar 60 triliun rupiah untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana akan berasal dari APBN. Adapun untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran 1,6 triliun rupiah. Menkyu juga masih menyediakan anggaran 1,3 triliun rupiah untuk yang bisa diminta BNPB tahun depan. Menkyu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi Pemda yang wilayahnya terdampak bencana. Sebenarnya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya, even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang disebutkan oleh Pak Presiden. Dan selanjutnya pemirsa, DPR RI meminta anggaran penanganan bencana disalurkan secara tepat sasaran dan upaya percepatan penanganan korban bencana dilakukan secara tepat dengan koordinasi pusat dan daerah secara terpadu. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah bergerak cepat menyelamatkan kehidupan masyarakat korban bencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di mana penanganan pasca bencana harus dilakukan secara nasional dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga di bawah kontrol Presiden. Menurut Rieke, pemerintah telah menyiapkan anggaran on-call yang siap dipakai sebesar 4 triliun rupiah untuk penanganan darurat dan cepat terhadap bencana yang terjadi di Sumatera. Menurut saya hal yang juga sangat urgent adalah bahwa di luar soal apakah ini statusnya bencana nasional atau tidak, secara simultan harus dipastikan adanya semacam evaluasi terhadap seluruh perusahaan tambang, perusahaan yang mendapat izin konsesi pengolahan hutan di kawasan hutan negara, itu harus disisir, diungkap tanpa perlu menunggu itu status bencana nasional. Karena apa? Menyelesaikan bencana tanpa kemudian menyelesaikan quote and quote kasus pelanggaran hukum yang sebenarnya terindikasi kuat. Inilah ada kasus-kasus yang indikasi kuatnya, saya tidak menuduh indikasi kuat kasus korupsi. Kalau tidak dibongkar, kita hanya reaksioner, kita hanya